Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adil Fadi dan teman-teman saya yaitu ada Angelina Zilalahi, Irfan Alifin Hanif, Rama Safitra, Fatur Razak Asnawi, dan Muhammad Fatur Rizki. Kami dari program studi Teknik Industri memiliki tugas UTS yang mana kami membuat entity relationship diagram. Ya, dalam tugas kami ini menjelaskan tentang sistem pemesanan tiket online. Nah, batasan proyek kami ada 10. Yang pertama yaitu jenis kapal terbatas. Nah, ya di yang kami tampilkan tidak mempertimbangkan jenis kapal secara rinci. Untuk aplikasi nyata atau yang sebenarnya itu mempertimbangkan atribut seperti kecepatan, kenyamanan, dan fasilitas kapal. Yang kedua, ada manajemen ketersediaan tempat duduk. Nah, detail tentang ketersediaan tempat duduk pada setiap pemesanan atau kapal tidak diperhitungkan dengan rinci pada IRD yang kami buat. Padahal sistem sebenarnya itu melibatkan mekanisme manajemen tempat duduk. Nah, yang ketiga ada proses pembayaran yang tidak rinci. Proses pembayaran lebih kompleks dalam aplikasi pemesanan tiket online pada yang sebenarnya. Namun di IRD yang kami buat ini menyederhanakan dengan hanya menyertakan status pembayaran. Proses pembayaran dan integrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga perlu dipertimbangkan secara lebih rinci. Yang keempat ada tidak ada informasi pelabuhan. Informasi lebih rinci tentang pelabuhan seperti lokasi, geografis, fasilitas, dan informasi lainnya tidak dimasukkan ke dalam IRD yang kami buat. Yang kelima ada tidak ada riwayat transaksi. Nah, tidak ada informasi riwayat transaksi atau catatan historis dalam IRD ini. Dalam aplikasi sebenarnya mungkin perlu dipertimbangkan bagaimana melacak dan menyimpan riwayat pemesanan atau transaksi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang lanjutan dari batasan masalahnya yaitu oleh Angelina Silalahi. Perkenalkan, nama saya Angelina Silalahi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari batasan masalah. Yang keenam, keamanan data yang belum diperinci. Aspek keamanan data, termasuk proteksi data pengguna dan informasi pembayaran, tidak dibahas secara rinci dalam IAD ini. Sebuah aplikasi nyata akan memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam terkait keamanan data. Yang ketujuh, integrasi dengan pihak ketiga. Integrasi dengan pihak ketiga seperti penyedia pembayaran atau penyedia layanan logistik kapal tidak dibahas secara mendalam dalam IRD ini. Yang kedelapan, tidak ada fitur notifikasi. Sistem nyata mungkin memerlukan fitur notifikasi kepada pelanggan, misalnya untuk konfirmasi pemesanan, pembaruan jadwal, atau informasi penting lainnya. 9. Tidak ada fitur analisis dan pelaporan. Fitur analisis dan pelaporan tidak dimasukkan ke dalam IRD ini. Untuk pengelolaan bisnis yang efektif, seringkali diperlukan kemampuan untuk menganalisis kinerja penjualan dan preferensi pelanggan. Dan yang terakhir, skalabilitas tidak dibahas. Kebutuhan skalabilitas sistem tidak dibahas dalam IRD ini, yang mana dalam kasus pengembangan sistem yang sebenarnya skalabilitas perlu dipertimbangkan untuk menangani pertumbuhan jumlah pengguna dan transaksi. Batasan-batasan ini diperlukan atau disesuaikan untuk sesuai dengan kebutuhan spesifik dan tujuan bisnis dari sistem pemesanan tiket kapal online yang akan dibangun. Selanjutnya adalah pembahasan tentang entitas yang dibahas oleh Rama Sapitra. Entitas. Ini udah ini ya? Nunggu nih. Oh, ini. Ini. Yang ketiga ya?
Yang ketiga, entitas. Apa yang masuk entitas? Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik abstraksi. Misalnya, biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas. Di dalam permasalahan ini, di dalam permasalahan RD kami, terdapat 4 bagian entitas. Yang pertama, pembeli, kapal, pemesanan, dan rute. Dan setelah ini, masalah apa ini? Posisi gimana, Cok? Setelah ini apa, Cok? Setelah ini apa? Setelah aku apa, siapa? Kok? Apa? Salah itu. Ya, ini apa? Kok tentang apa tuh? Atribut. Ulang. Aku ulang biar nanti potong aja. Yang ketiga, entitas. Apa itu entitas? Entitas adalah suatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda. Walaupun tidak harus dalam bentuk fisik, abstrak. Misalnya, biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas. Di dalam permasalahan RD kami, terdapat 4 bagian entitas. Yang pertama, pembeli. Yang kedua, kapal. Yang ketiga, pemesanan. Dan yang terakhir, rute. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur. Kok nggak kau paus? Sudah, tinggal potong aja. Baiklah, baiklah. Selanjutnya saya Muhammad Fatur Rizky yang akan melanjutkan tentang atribut. Apa itu atribut? Baiklah, selanjutnya saya Muhammad Fatur Rizky yang akan menjelaskan tentang atribut. Apa itu atribut? Atribut adalah gambaran karakteristik dari sebuah entitas ataupun himpunan entitas. Pada ERD ini memiliki 4 entitas dan 17 atribut. Yang pertama, entitasnya yaitu pembeli, yang memiliki atribut yaitu kode pemesanan, nomor kontak, nama lengkap, usia. Pada entitas kedua yaitu kapal, yang memiliki 3 atribut yaitu nomor kursi, nama kapal, dan kode kapal. Yang ketiga, pada entitas pemesanan yang memiliki 2 atribut yaitu tanggal pemesanan dan status pembayaran. Dan yang terakhir, entitas rute yang memiliki 5 atribut yaitu kode rute, pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, harga, dan waktu keberangkatan. Dan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fatur Rozak Asnawi. Ini yang mana? Buat ganti slide-nya. Geser aja. Apa yang biasa? Oh, satu ini. Nah, terus yang buat merekam. Udah langsung rekam aja, itu udah langsung rekam itu. Langsung ngomong aja, Bang. Ini kan, Langsung nama apa gimana? ngomong dulu. Oke, nama Fatur Rozak Asnawi, NIM 221132. Oke, di sini saya akan menjelaskan tipe data. Tipe data adalah diagram yang digunakan untuk merancang suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Nah, tipe data yang kami gunakan adalah varchar, enti, dan det. Di mana varchar adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter alphanumerik. Dan enti adalah tipe data yang digunakan untuk memanggil untuk penjumlahan. Dan det adalah tipe data yang digunakan untuk memanggil tentang angka angka bulan dan tahun. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifan.
Oke, baik. Saya Rifan Alfianif. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dan primary key dan foreign key yang kami gunakan. Pada IRD ini, kami menggunakan relasi di tabel pembeli, kapal, dan rute, yang mana di atribut mana yang kami masukkan yaitu kode pemesan, kode kapal, dan kode rute. Dan di sini juga sebelum kami menjadikan relasi, di kode pemesan kami buat menjadi primary key. Sama dengan kode kapal dan kode rute. Lalu setelah merelasikannya itu, pada tabel pemesan, kami menambahkan foreign key. Pada tabel ini kami sudah membuatnya, sudah terrelasi. Seperti kode pemesan ke tabel pembeli, kode kapal ke tabel kapal, dan kode rute di tabel rute. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari video presentasi kelompok kami. Kalau misalnya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Nah,